So kita lanjut belajar financial freedom ya. Nah kita nanti belajar akan mencapai financial freedom. Tujuannya bukan untuk to be rich. Ingat ini ya. Rich or not rich is not our goal. Our goal is financial freedom. Ya, nanti kita akan belajar konsepnya. Jadi bukan kaya sama financial freedom itu beda. Kalian tahu bedanya? Bedanya adalah di cash flow. Ya, ada orang kaya punya banyak tanah, tapi tanahnya nggak bisa dijual, nggak punya duit dia. Jadi dia banyak hartanya, tapi sedikit uangnya yang bisa masuk. Nanti kita akan belajar. Jadi konsep financial freedom adalah kalau income dikurangi expense, ya, itu cash flow. Ini adalah positif ya. Oke, paham ya? Ada nggak orang kaya yang cash flow-nya negatif, tekor tiap bulan? Ada ya. Oke, jadi kita akan belajar konsep financial freedom, yaitu menciptakan cash flow positif. Nah sekarang, ya, tapi cash flow ngerti kan ya? Cash flow itu adalah kamu penghasilannya let's say 5 juta, pengeluaran kamu 4 juta, berarti cash flow-nya 1 juta ya. Nah itu. Oke, nah sekarang kita akan belajar topik yang ini hari ini, ya, siang ini, yaitu income. Ya. Semua orang yang mau punya cash flow harus ada income, betul? Income itu adalah duit masuk ke kantong. Nah, kita mau belajar tentang cara memasukkan duit ke kantong. Penting nggak ini? Penting. Nah, di dunia ini saya mau sharing satu prinsip umum. Di dunia ini cara orang mendapatkan pendapatan yang halal ada dua macam. Ya. Cara yang pertama disebut aktif, yang cara kedua disebut pasif, ya. Oke. Atau ini dengan usaha sendiri, ini dengan leverage. Nanti kita akan belajar kata leverage ya. Oke. Jadi di dunia ini hanya ada dua macam cara mendapatkan uang, yaitu kamu usaha sendiri atau kamu pakai tenaga orang lain. Bukan hanya tenaga orang lain, waktu orang lain juga kamu pakai. Itu namanya pakai leverage. Leverage itu kalau bahasa Indonesia daya ungkit ya. Jadi kita pakai tools untuk menghasilkan uang. Oke. Dan untuk yang tipe yang aktif ini ada dua kelompok ya. Satu cara yang paling gampang kalau mau dapat uang adalah bagaimana? Jadi apa? Karyawan. Oke. Namanya employee ya, bahasa Inggris ya. Jadi cara yang paling mudah adalah karyawan. Nah, pada dasarnya apa itu karyawan? Karyawan adalah saya punya waktu, saya punya tenaga, saya tukar sama duit ke usaha saya. Jadi saya harus korbankan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya tukar sama duit. Nah itu barter sebenarnya, itu tukeran. Karyawan, gampang nggak jadi karyawan? Gampang susah. Ya, gampang kalau mau kerja, tapi kerja yang penghasilannya bagus agak susah ya. Itu sebabnya kita harus sekolah, punya skill dan seterusnya. Cara yang kedua adalah menjadi seorang spesialis atau seorang S ya, atau spesialis atau skillful labor, orang yang ahli. Misalnya tukang kayu, tukang mebel, oke? Tukang suntik, dokter misalnya. Dokter juga spesialis kan? Nah ini masuk sini. Guru piano. Nah, gitu. Guru piano kan nggak kerja sama perusahaan kan? Bisa guru piano les ya, piano private lesson. Dia nggak kerja buat orang lain. Dia profesional.
You mulai sama saya per jam sekian. That's it. Jadi dia kerja buat sendiri, namanya spesialis ya. Thank you. Jadi cara aktif yang kita bisa sebutkan adalah employee, kerja buat someone else, spesialis atau self-employed. Ini kerja mandiri ya, atau spesial. Kalian boleh sebut ini spesialis, bisa juga self-employed. Oke, ini employee. Ya. Ini dua cara ini ya. Dokter spesialis termasuk di sini, guru piano di sini, tukang kayu di sini. Ini cara genre. Nah, semakin skillnya semakin tinggi, bayarannya kan semakin tinggi kan? Employee juga semakin berprestasi mungkin akan dihargai tinggi. Terus semakin scarce, itu tenaganya jarang ada. Kalian itu akan bayar mahal. Tapi kalau misalnya jadi taxi driver, ojek online, entry-nya gampang, mungkin bayarannya nggak akan bisa tinggi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pasif? Ada kelompok lain yang lebih sophisticated sedikit, yaitu orang-orang yang membangun bisnis besar atau saya sebut B ya, big business corporation. Ya. Yang saya maksud big itu adalah benar-benar big ya. Ada sistemnya, ada departemen pembukuan, akuntansi, ada departemen kendaraan, ada sekretarisnya, cabangnya banyak. Jadi sekalian gede. Rumah makan kalau buka 20 provinsi Indonesia berapa sih? 34 sekali buka 38 provinsi. Itu namanya big business corporation ya. Jadi sekalian ada sistem big besar. Contohnya misalnya McDonald ya, big business. Siapakah bos McDonald? Ada yang kenal? Nggak tahu gitu. Siapakah pemilik let's say Citibank? Sampai kita juga nggak peduli siapa dia, tapi sistemnya kita kenal. McD, belanja McDonald di mana-mana seluruh dunia sama kan taste-nya. Mereka bangun sistem. Kemudian ada orang lain yang lebih cerdik lagi, nggak punya kesanggupan untuk bangun sistem and business corporation. Mereka jadi investor, investor. Jadi cara manusia mendapatkan income yang saya tahu dari yang saya baca, yang saya amati ya cuma dua kelompok ini, yang aktif, yang pasif. Yang aktif ini benar-benar barter, my time, my effort, tukar sama your money. Pegawai sama spesialis. Penghasilannya terbatas atau tak terbatas? Terbatas ya. Dulu istri saya adalah seorang guru piano keliling, door to door, dari kursus ini ke kursus yang lain. Dia adalah guru di Yamaha Music. Banyak cabang di Bandung dia gurunya, mengurus sekolah musik swasta. Kemudian juga private lesson ke rumah-rumah. Pada satu titik sakit mah, stres, macet di jalan. Terus waktu udah habis, penghasilannya udah mentok, nggak bisa lagi. Dan hasilnya mulai sering stres, sakit, kurang waktu. Kemudian kami mengalami pergumulan, yaitu jadi susah punya anak ya, infertility. Mungkin pernah tahu pasangan muda, perhatikan kalau terlalu sibuk umumnya juga susah punya anak biasanya. Nah, di kasus saya begitu.
Lalu kita mulai berunding, coba kita cari solusi. Ini udah mentok nih penghasilan. Akhirnya kita pikirkan untuk move dari employee dari spesialis ini mau pindah ke bisnis ya. Kita coba bikin sistem. Akhirnya kita bikin sekolah musik. Dan sekolah musik akhirnya kita buka beberapa cabang. Mau coba belajar sih, tapi ya oke, saya mau kasih tahu. Oh, pertanyaan saya. Menurut kalian, mana yang lebih enak? Yang di sini atau yang di kanan? Kanan ya. Tapi saya kasih tahu. Yang ini mah pulang jam kerja tidur. Yang ini tengah malam masih mikir. Yang ini umurnya lebih panjang, yang ini matinya cepat. Yang ini sakit mah, yang ini kanker. So, dua-duanya perjuangannya beda. So, saya mengajarkan ini bukan mau bilang ini lebih baik, itu lebih baik. Saya kasih gambaran bahwa inilah dunia. You pilih talenta you di mana, ya, dan maunya di mana. Oke. Nah, saya kasih beberapa ciri. Orang yang kita di sekolah kan diajarin ini kan. Sebelum tamat diajarin bikin surat lamaran kerja nggak ya? Zaman saya nggak ada, sekarang anak-anak kayaknya ada ya cara bikin lamaran kerja, ada begitu. Kemudian ada, ya kita diajarin jadi dokter, spesialis, sekolah STM itu S itu semua tuh, ya. Guru piano, ini semua, ya. Jadi sekolah banyak ngurusin yang ini, sertifikasi, bla bla bla. Yang ini kagak pakai sertifikasi, betul? Saya tamat sekolah, saya bangun bisnis sendiri, dan ijazah saya yang saya dapat berdarah-darah karena harus izin, harus kerja sambil kuliah. Nah, orang tua saya nggak mampu, jadi udah berdarah-darah, udah saya kuliah. Ijazah saya itu, begitu saya tamat, saya bangun bisnis, gak pernah ada yang saya tanya sama saya ijazahnya apa. Minta fotokopi nggak pernah. Kan waktu tamat kita suka bikin namanya salinan fotokopi ijazah ya, yang dilegalisir itu. Saya ikutan teman-teman semua tuh. Wah, sekalian aja bikin yang banyak tuh. Siapa tahu melamar, cita-cita saya dulu, waduh, kerja di perusahaan asing kayaknya ya. Saya sekolah teknik sipil, jadi saya cita-cita, wah saya mau cari kerjaan yang paling bahaya. Misalnya di offshore, di pantai, lepas pantai itu yang ngebor-ngebor itu. Yang pokoknya orang lain nggak mau lah, saya mau. Asal gajinya lebih bagus. Cita-cita saya begitu. Tapi begitu saya tamat, terbuka peluang untuk buka bisnis, saya buka, dan saya nggak pernah bekerja sama orang sejak saat itu. Nah, tapi yang saya sedihkan adalah ini ijazah saya kok nggak ada yang minta-minta. Jadi di sini mindsetnya maksud saya beda. Di sini nggak ada yang tanya rata-rata IPK-nya berapa. Betul. Ya, kalau yang kerja di kantor ijazah laku ya. Kita bangga ya, referensi dosen. Kalau bisnis, nggak ada. Lu bisa bikin mebel, oke. Mebel diborong, harganya berapa? Cocok, saya percaya you punya skill, kerjain, nggak perlu ijazah. Jadi orang di sini sama di sini, cara berpikirnya berbeda, cara bekerjanya berbeda, dan hasilnya berbeda. Dua dunia ini. Oke. Nah, di sekolah kita diajarkan untuk menjadi ini. Dan ini penghasilannya terbatas. Yang ini penghasilannya tidak terbatas. Tidak terbatas maksud saya ke atas nggak terbatas, tapi ke bawah juga nggak terbatas. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Yang pakai tenaga sendiri sama yang ini. Yang ini saya gambarkan dengan
dapat pekerjaan dari sebuah desa untuk menyediakan air buat desa. Oke. Orang pertama, dia beli ember, beli timba, ya. Begitu dia dapat begitu dapat order, langsung buka baju, kerja keras, timba, masuk ember, anterin duit. Hari pertama dia udah langsung dapat duit, ya langsung kan, jualan air dia. Orang kedua menghilang selama 1 minggu dia, sebulan lah, nggak kerja dia, tahu kemana orang ini. Tiba-tiba dia datang bawa pompa, bawa paralon PVC. Sebulan itu rupanya dia cari-cari bahan, lalu dia rakit. Lama dia dapat duit, tapi dia bangun pipa, sambung pompa dengan pipa, sambung, tarik sampai ke rumah-rumah. Terus setelah siap semua, dia bilang, oh ya, harganya murah, jauh lebih murah dari yang digotong ke rumah kan. Begitu dia kasih harga murah, semua orang tinggal langganan ke dia kan. Lalu dia tinggal on itu tombol pompa. Orang ini tinggal goyang kaki. Tiap bulan uang langganan. Orang pertama lebih cepat dapat duit, tapi matinya cepat karena sakit pinggang dia. Orang kedua agak lama dapat duitnya, tapi enak dia. Kalau udah berhasil, udah deh. Jadi pengurus di IYC juga nggak apa-apa. Tenang aja, ya kan? Oke, jadi kalian lihat cara berpikir kelompok kiri sama kanan ya, diwakili oleh 2 orang ini lah. Ya. Nah, banyak orang bersekolah, begitu tamat sekolah cepat-cepat lama, langsung gajian, betul, enak. Ada orang yang nggak mau buru-buru, dia belajar terus, bangun sistem, belajar niru orang bagaimana bangun bisnis. Dia kayak orang bangun sistem ini. Nanti setelah berapa tahun kemudian akan kelihatan bedanya. Ya. Nah, gaya berpikir atau bekerja yang ini di sekolah nggak diajarin. Kenapa? Dosennya juga nggak tahu cara ini, nggak mengajarkan. Kalau dosen tahu cara ini, dia nggak jadi dosen. Kalau dosen gajinya terlalu, mungkin akan terlalu kecil buat dia, bosan belajar hari begitu terus. Nah, yang ini nggak diajarkan. Di mana kita belajar? Sepanjang yang saya tahu, sekarang ini diajarkan informal di rumah. Lihat babe dangkal, lihat mama bikin kue. Ya, orang-orang Tionghoa itu. Di mana itu gelodok ya, anak-anak kecil dari pagi udah nemenin bapaknya dagang. Wow, dia cara berdagang. Dia lihat ini nih, ya, bapak gua begitu ya. Dia nggak, mungkin dia masih di sini ya. Siapa yang gua? Kalau ini informal biasanya, belajar dari orang tuanya, niru dari omnya. Nah saya waktu kuliah kan nggak punya uang. Orang tua saya bangkrut, jadi saya nggak punya figur atau teladan untuk bangun bisnis yang bagus. Nggak tahu saya. Siapa yang saya tiru? Paman saya. Paman saya itu sekolahnya cuma SMP kelas 2. Nggak tamat lagi. Nggak naik kelas lagi. Raportnya juga ditahan guru karena mungkin dia pernah mukul guru kalau nggak salah. Jadi, tapi dia pengusaha sukses. Saya pikir-pikir, kenapa saya jadi insinyur tapi susah hidup saya? Jadi saya datang ke dia, saya tanya, Om, boleh nggak tanya-tanya? Ini yang menarik.
Kalau di sini kamu tanya-tanya ilmu, kamu bayar. Ya, misalnya, bagaimana caranya supaya jadi perawat? Oh, daftar di sini, bayar kan? Tapi kalau di sini nggak ada sekolahnya. Nah, kita interview, kita tiru, dan dari pengalaman saya, orang bisnis, orang sukses itu senang kalau diinterview. Nggak tahu ya, ada yang memang pelit ilmu, tapi yang saya lihat mereka merasa terhormat kalau ditanya, Om, boleh tahu saya rahasia ini? Kenapa Om bisa punya hotel? Kenapa Om bisa punya 20 perusahaan? Gimana caranya? Kan orang lain nggak berani tanya, Om maaf Om, saya ini bodoh mau belajar. Pakai bahasa Sunda. Tadi. Duduk. Diajak makan saya. Tahu mahasiswa ya baru tamat. Makan. Sok lu mau tanya apa? Gini. Langsung saya dikuliahin. Waduh, itu pelajaran lebih mahal dari yang saya dapat di kampus. Saya tanya, Om gimana sih cara bikin perusahaan? Gini. Saya juga nggak ngerti. Saya coba. Akhirnya saya tahu, oh begini caranya bikin perusahaan. Gimana cara dapat karyawan? Ya kalau karyawan saya sering lihat cara dia deal negosiasi, cara dia malahin karyawan, mecat karyawan, rekrut karyawan. Jadi saya tiru nih. Jadi ingat ya, bagian yang sebelah kanan ini nggak ada sekolah informal. Ya, biasanya informal. Mungkin kalian ada yang pikir kalau sekolah bisnis gimana? Ya. Ada yang pernah sekolah bisnis? Enggak ya. ITB ada sekolah bisnis ya. Saya pernah ikut beberapa seminar mereka. Sekarang ITB mulai berubah untuk jadi menciptakan ini pengusaha. Kalau ini jadi ya umumnya sekolah bisnis adalah dilatih untuk menjadi employee untuk big business corporation. Jadi misalnya saya pernah ikut di ITB itu studi kasusnya itu big corporation. McDonald, coba laporan keuangannya begini, coba kamu bantu analisa laporan keuangan, bantu kasih ide-ide solusi untuk memajukan McDonald misalnya gitu. Dan lihat angka yang besar-besar itu ya angka orang lain semua. Ya, oke. Jadi ini nggak didapat di sekolah, bahkan sekolah bisnis. Ini seringkali kita harus ngopi, nyontek, interview, tiru aja loh. Ya. Baca. Ya. Oke, jadi saya memperkenalkan 2 kelompok manusia, 4 kategori ini. Ya, yaitu pegawai, jadi spesialis, bangun big business corporation atau jadi investor. Ya, karena yang ini aktif, yang ini pasif. Ini cepat dapat duit, tapi nggak banyak, terbatas. Yang ini mungkin lama dapat duit, mungkin. Tapi kalau berhasil, sangat rewarding, ya, hasilnya lumayan. Ya. Dan yang penting kita mau belajar untuk mencapai kebebasan finansial. So sejauh ini saya perkenalkan ini dulu ya tentang income. Nextnya kita akan belajar bagaimana menaikkan income ya. Oke, ada pertanyaan sebelum itu? Oke. Ada yang anak konglomerat di sini? Kalau kalian bukan anak konglomerat, kemungkinan besar kita akan mulai dari sini ya. Kemungkinan besar. Oke. Nah, ya ada pertanyaan atau komentar sebelum lanjut ya? Nggak apa-apa di interupsi aja. Kebanyakan orang memang harus mulai dari sini.
harus mulai dari sini. Ya. Bukan harus, biasanya, dan itu adalah starting point yang paling mudah untuk dapat uang pertama. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah jangan terlalu lama di sini, cepat pindah. Itu namanya menciptakan financial freedom. Mumpung masih muda, pindah cepat. Jangan udah umur 60, 65, Pak, tahun depan Bapak pensiun ya Pak. Bikin bisnis apa ya? Di gereja saya ada beberapa orang yang waktu pensiun, bukan kerja apa saya tahun depan? Aduh, bingung saya. Nanyanya sekarang. Umur udah 55, 65, gimana mulainya? Dan kalau orang 65 mulai bisnis, waktu untuk eksperimennya banyak atau sedikit? Iya. Gagal sekali, 2 kali, udah stroke. Gak kuat. Tapi kalau kalian umur masih muda, gagal, gak apa-apa. Masih fit kan? Dan kalau orang tua gagal, malu. Kalau anak muda gagal, biasa. Betul? Itulah untungnya memulai segala sesuatu itu mudah. Iya. Ya memang, saya senang waktu muda itu kalau gagal, misalnya saya coba bisnis ditipu orang, saya lapor om saya. Om saya nggak trauma lah, dia cuma, kamu mah bukannya nanya sama saya, gitu. Tapi kalau umur kayak saya sekarang ditipu orang, pasti dibentak-bentak sama dia. Bodoh banget kamu, ya, kayak orang baru belajar, dan seterusnya. Oke, sekarang saya mau, tapi saya mau kasih basic. Oke, sekarang untuk menaikkan income ya. Jadi kita kebanyakan paling mudah mulai dari sini, oke? Dan sekarang kalau kita jadi employee atau jadi self-supporting business owner atau jadi spesialis, tenaga ahli atau apa disebutnya, profesional, sekarang orang sebut konsultan, apa aja kamu sebut ya. Jadi mulai dari sini dulu, ya itu paling gampang. Kita punya tenaga, kita punya otak, kita punya waktu, tukar barter. Cepat dapat duit. Kamu cuci mobil orang, dibayar langsung. Ya, kamu kerja pagi sampai sore, langsung dapat gajian. Ya. Paling cepat. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana cara menaikkan income di sisi yang sebelah sini. Oke? Nah, karena ini yang paling gampang dan paling banyak orang mempraktekannya, tetapi banyak orang juga nggak tahu cara menaikkan income. Ya, ada caranya juga. Oh, ada yang tanya sama saya, apa orang di sini akan selalu lebih kaya dari sini? Enggak, saya ketemu banyak orang karyawan, pensiunan bank, teman saya pensiunan perusahaan rokok, Jarum, makmur dia. Saya tanya, kamu kerja di Jarum, ngomong kamu ngerokok nggak? Enggak, saya kan jual buat orang lain. Wah, pintar ya. Dan dia pensiun, bagus. Selama dia kerja di Jarum, dia investasi. Dia mulai sini. Waduh, pensiunnya makmur. Ya, sementara ada teman saya yang coba-coba buka toko, ya sekarang masih toko juga. Anaknya terusin toko lagi, ya. Jadi nggak mesti di sini lebih makmur dari yang sebelah kiri. Nah sekarang kita asumsikan bahwa ini cara yang paling mudah mendapatkan income, yaitu yang di sebelah kiri, yaitu jadi employee atau jadi self-supporting business, self-operated business, or jadi spesialis ya. Nah sekarang bagaimana cara menaikkan penghasilan? Misalnya dari gaji 5 juta, bagaimana caranya supaya jadi 10 juta? Ada ide? Naik jabatan. Naik jabatan. Oh iya, tapi siapa yang, gimana caranya supaya naik jabatan? Experience, good. Skill, bagus. Iya, kalian sudah tahu. Apalagi tambah S2 ya.
Kalau S2 gajinya masih kurang, tambah S3 ya. Ada teman istri saya punya teman, dia punya ijazah sampai S3. S3-nya nggak berani dipakai untuk melamar kerja. Sebab setiap dia melamar, nggak ada yang diterima. Teman-temannya yang S1 diterima. Ditanya, kenapa gue nggak diterima? Ke perusahaannya. Takut katanya menggaji doktor. Apa? Overqualified. Jadi kadang-kadang takut juga orang hire itu. Tapi ada orang berpikir gini, wah kalau S2 kayaknya gaji naik deh. Di mission mah naik ya. Dikit. Cuman berapa poin aja. Anak saya kemarin tanya saya, Dad, apa aku ambil S2 ya? Udah gitu S3 sudah ngapain? Kita Dad buat apa? Cuman kayak keren aja sudah. Saya bilang gini, lo kasih tahu ya, kalau kamu mau jadi employee, kamu perlu S2. Kamu perlu S3. Tapi kalau kamu mau berdiri di sebelah kanan dan bercita-cita di sebelah kanan, nggak usah. Saya bilang, itu duitnya kita pakai untuk bisnis saja. Akhirnya dia setuju, diyakinkan oleh bapaknya yang gila. Dia kata orang lain ya bapaknya gila, masa anaknya mau sekolah nggak boleh. Nah perhatikan ya, oh ya, orang yang mau sukses di sini biasanya butuh sekolah. Yang di sini butuh belajar. Kalau ini sekolah, ini belajar. Sama nggak sih? Beda ya. Kalau ini mah sekolah itu belajar formal, tugasnya apa, kumpulin ya, ujian. Kalau ini belajar juga, tapi sekolahnya informal, nggak ada ujian ya, bukan nggak ada ujian, tiap hari ujian. Ya, tiap hari ujiannya, tiap hari ngerjain PR ya setiap waktu. Oke, nah sekarang kita belajar ini apa? Let's say kita mulai yang paling gampang dulu jadi karyawan. Nah anak saya semuanya pernah jadi pekerja di kampus, ya, terus kuliah mereka bisa kerja, harus wajib. Namanya work education, saya suka. Mereka pernah jual buku, pernah jadi salesman. Tujuan saya sebenarnya bukan mau mereka di sini. Tujuan saya supaya mereka tahu apa artinya jadi employee, ya, dan merasakan apa bedanya yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Ya. Nah sekarang, let's say kita semua tamatan sekolah dan kita mau coba kerja, kumpulin uang dari sini dulu ya. Bagaimana menaikkan income? Tadi yang sebut satu, mungkin ya. Nomor satu, skill ya, the knowledge. Apa lagi? Ijazah ya, ijazah. Namun, ya di beberapa bidang ijazah itu kayak penting banget gitu ya. Kalau saya, karena saya kontraktor bangunan, saya nggak pernah tanya ijazah orang juga. Supervisor saya jurusan ekonomi, satu lagi orang STM, nggak pernah ada yang sekolah teknik. Saya training, lebih jago sekarang daripada insinyur. Saya pernah coba mau rekrut insinyur yang lulusan tahun-tahun muda, kalah sama pegawai saya yang jurusannya ekonomi. Saya training jadi supervisor. Jadi, ijazah ya. Ijazah bisa menaikkan penghasilan. Saya tanya sama anak saya, dulu dia pernah kerja di rumah sakit apa? Kalau ijazah mau S2, gaji per bulan naik nggak? Naik deh katanya. Berapa naiknya? 200.000. Udahlah jadi yang kasih aja lah 200.000. Ya nggak banyak, tapi ada penghargaan. Oke. Apalagi kalau mau naik gaji? Beda kerja.
Ya, pindah cari tawaran yang lebih bagus ya. Jadi cari peluang lain. Bikin jabatan. Apa? Jabatan. Oh ya, ganti posisi lah ya, ganti posisi ya. Ya, misalnya dulu kita bidangnya itu selalu apa ya, misalnya akuntansi terus ya. Saya mau cerita apa? Staff terus ya. Saya mau cerita. Pernah dengar Lee Iacocca? Orang Amerika, orang Italia Amerika. Belum pernah dengar ya? Dia adalah mantan general manager dari Chrysler mobil, perusahaan mobil. Kalian tahu, dia dulu sebelumnya kerja di Ford. Dia kerja di Ford udah sampai mencapai jabatan direktur. Itu general manager. Sama anak-anaknya Henry Ford itu dia ditendang di kick out. Ini sedihnya jadi pegawai ya. Kamu ya bang ini. Kalau ini orang tuh cita-citanya selalu mau naik corporate ladder. Pernah dengar itu? Oh iya, pangkatnya naik. Dia anak yang tekun sekali dari muda, tamat sekolah teknik. Dia teknik mesin, corporate ladder. Mulai jadi pegawai, rakit mobil, naik. Singkat cerita dia jadi general manager Ford otomobil. Tiba-tiba sama anak bos, Ford kan ahli generasi kan, anaknya beda sama bapaknya, pejuang pendiri sama penerus beda itu. Kalau dia nggak seneng sama si Lee Iacocca, ya kalau kalian Lee Iacocca, orang Italia, tendang. Nah, saya mau kasih tahu ini ya, cerita sedihnya kalau jadi employee. Jadi spesialis adalah you bisa ditendang kapan aja. Bos nggak suka, dokter spesialis bagaimana? Ya dokter spesialis jaga-jaga. Kalau kompetitor mulai jahat sama kita, saya punya kawan di Bandung begitu, singkir dari Hasan Sadikin. Orang-orang yang iri sama jabatan dia mulai ambil tempat dia. Ya. Jadi resiko ya, saya kasih tahu sifatnya. Nah, Iacocca ini ditendang keluar sama Henry Ford. Ford otomobil. Sedih sekali. Kalau kalian baca autobiografinya, dia bilang, saya itu dendam kesumat. Bahkan saya sempat ditawarin oleh mafia Itali. Di Amerika itu mafia Itali terkenal ya. Ya kalau di sini mah kayak orang dari Indonesia Timur ya, suka jadi mafia ya. Kalau mau suruh culik orang dan bunuh, banyak mereka itu mafianya. Nah, orang mafia itu teman-teman sesama orang Itali nawarin, kita culik aja, kita bunuh. Dia udah tergoda banget, begitu saking bencinya dia sampai karirnya itu habis. Waktu lagi keadaan kandas begitu, dipecat dengan tidak hormat. Oh iya, BTW kalian tahu nggak di Amerika kalau dipecat nggak dapat pesangon? Betul ya? Tergantung ya? Tergantung. Ya saya dengar pesangon tuh nggak wajib. Sedih sekali dia. Gak ada penghargaan, mahal besar. Tiba-tiba datang sebuah perusahaan mobil yang hampir bangkrut, namanya Chrysler. Bujuk dia, Bapak tersediakah menjadi manajer Chrysler? Iacocca di buku biografinya bercerita, saya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Di sini dihina, di sini mau kalah. Tapi karena dia merasa bahwa hidup saya masih muda, masih ada waktu itu dia mungkin umur berapa ya, 50-an segitu, masih punya tenaga dan mau berguna. Akhirnya, dan karena mau balas dendam juga sama Ford, pindah. Begitu dia masuk, biar pembukuannya, aduh pusing dia.
tapi dia terus berusaha. Dan akhirnya Chrysler ini menjadi mobil perusahaannya bangkit kembali dan pernah mengalahkan Ford dalam omset. Nah, saya mau cerita orang yang bernama Iacocca ini bagaimana dia keluar dari jebakan employee. Bagaimana dia naik di corporate ladder. Dia itu orang teknik, jadi dia berpikir buat cara saya cari duit ya mesti bikin mobil, desain mobil. Pikir-pikir kok gaji orang mesin itu segini-gini aja, memang udah cukup bagus sih di Ford Company. Itu Ford itu zaman itu adalah perusahaan mobil terbaik paling bergengsi di Amerika. Tapi dia lihat orang-orang marketing, orang-orang sales, bukan main penghasilannya. Kadang-kadang ijazahnya nggak tahu apa, kok penghasilannya lebih bagus dari insinyur mesin. Mikir dia, tergoda dia. Dia cara kerjanya, dia pelajari, dan memang dia ada naluri juga untuk maju. Dia suatu hari setelah tahu cara kerja dan penghasilan orang marketing, dia minta sama bosnya, bos, boleh nggak saya pindah ke departemen marketing? Bosnya kaget juga ya, karena jarang orang meminta pindah ke marketing ya. Kalau kalian diterima jadi pegawai tetap atau jadi marketing, pilih yang mana? Marketing hasilnya dari komisi. Tetap ya, kita mau safety ya. Bosnya kasih izin, akhirnya pindah ke departemen marketing, dan disitulah dia belajar ilmu berdagang yang dimiliki oleh orang sebelah kanan. Dan sebagai waktu dia direkrut jadi general manager Chrysler, dia itu udah mahir berdagang. Nah, orang yang seperti itu udah tahu cara menjual, cara memanage perusahaan, bayarannya mahal itu. Kenapa? Orang ini kalau keluar pasti bikin perusahaan. Tahu dia caranya. Jadi lihat ini, saya cerita Iacocca adalah contoh yang bagus untuk orang yang mau berpikir out of the box, coba cara yang lain. Oke. Posisi ya, ganti posisi ya. Tadi saya cerita ini sedikit karena dia bilang ya, ganti posisi boleh. Apalagi cara, ada ide lain untuk cara nanti penghasilan. Saya mau share beberapa prinsip Alkitab yang mungkin kalian sudah tahu atau belum tahu ya. Nah, pertama kita buka Amsal 22 ayat 19. Boleh Theodora bantu baca. Amsal 22 ayat 19. Iya, Amsal 22 ayat 19. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Sorry, this is Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oh ya, cakap ya, skillful. Jadi kamu harus tingkatkan skill, terus belajar. Itu self improvement. Oh ya, nanti semua yang saya mau sebutkan ini cara untuk menaikkan income itu total semuanya disebut self improvement. Ya. Memperbaiki diri sendiri, banyak belajar, banyak baca, ikut training, ikut seminar, ya, belajar skill yang baru yang kamu belum pernah bisa pelajari. Dan itu nggak mesti selalu harus sekolah ya, kamu bisa pelajari dengan berbagai cara. Oke, skill ada, knowledge kita sudah paham ini posisi. Sekarang saya mau share ada satu ayat yang
Yesus bagikan di Matius 7. Matius 6. Matius 5. Ayat 41. Kira-kira Matius 5 ayat 41. Siapapun yang memasang kau berjalan sejauh 1 mil, janganlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke. Ya, Yesus lagi bicara tentang bagaimana menyelesaikan konflik ya. Kalau orang paksa kamu jalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Ada istilah bahasa Inggris apa? Walk extra mile. Dan prinsip ini diambil dari Alkitab. Yesus mengajarkan kalau kamu berselisih sama orang beda pendapat, walk extra mile, give more. Apa artinya? Kalau berarti kamu tuh kalau mau sukses, Yesus bilang ini extra mile ya. Ini jarang dijalankan oleh karyawan, jarang. Ya. Karyawan biasanya nggak mau walk extra mile. Ngasih lebih nggak mau, oke? Kalau disuruh kerja masuk jam 8, biasanya orang masuk jam berapa? 8. 8 kurang 1 menit masih boleh, ya? Hitungan. Kalau suruh pulangnya jam 5, pulang jam berapa? 5. Pernah dengar karyawan Tenggo? Apa itu Tenggo ya? Tenggo. Ya, saya juga pernah jadi karyawan sih. Waktu saya tamat SMA, saya pernah kerja jadi penjaga gudang. Jadi saya pernah jadi employee juga. Dan setiap kali saya mau bekerja lebih, saya justru diketawain orang. Pulang. Pulang. Udah waktunya pulang. Kadang-kadang belum jam 5 udah. Pulang. Diketawain. Jadi lama-lama saya juga punya habit begitu. Masuk pas-pasan. Apalagi di perusahaan saya dulu kerja, ada kebijaksanaan terlambat 1/4 jam nggak dipotong gaji apa-apa. Akhirnya saya terlambat 1/4 jam. Tiap hari saya terlambat 1/4 jam. Dan itu saya pikir saya untung ya memanfaatkan yang 1/4 jam ini. Tahu nggak itu? Itu akhirnya jadi habit saya waktu kuliah. Dan saya tobat. Satu kali ada dosen saya yang galak ya. Lagi nulis dia pintu saya terlambat, saya buka, saya jalan pelan-pelan. Hei, ada tikus masuk dari belakang. Tersinggung saya. Karena tersinggung saya bertobat. Lagi juga tersinggung. Dibilang tikus. Dan memang setiap yuk ketinggalan 1/4 jam banyak catatan yang kelewat. Saya tobat ya. Jadi kebiasaan saya mencuri 15 menit itu kenanya ke diri saya sendiri. Nah, extra mile. Jadi karyawan umumnya lupa prinsip ini. Kalau you mau naik penghasilan, walk extra mile, kasih lebih. Nah, saya kasih tahu karena saya punya banyak anak buah. Saya tahu apa artinya kalau karyawan walk extra mile. Senang bukan main. Kita nggak nuntut, nggak berhak nuntut juga. Tapi kalau dia kasih lebih, kira-kira bos senang nggak kalau dikasih lebih jam kerjanya? Kamu disuruh bersihin misalnya 1 ruangan, you bersihin 2 ruangan, bos senang nggak? Nah, mama suruh setrika, kamu sekalian juga ngepel, suka nggak mama? Suka. Saudaramu apa sibuk? Kamu tanya, saya mau ke supermarket, mau nitip nggak? Senang nggak dia? Ekstra.
Nah, orang yang kita baiki umumnya nanti akan berhutang budi. Ya. Jadi ingat ya, dalam relasi antar manusia itu kayak tabungan. Kalau berusaha untuk balance kan, kalau saya sering nabung ke kamu, nanti kamu akan, saya kalau minta tolong, kamu akan mudah menolong saya, bukan? Karena saya udah banyak nabung ke kamu. Jadi ekstra mile. Nah, sebagai pimpinan, saya tahu senang kalau pegawai itu misalnya kebetulan saya proyek, tolong selesaikan ruangan ini 2 hari, 4 hari, saya kasih waktu, tolong ya, bisa sepakat. Tiba-tiba 2 hari selesai, senang nggak saya? Wow. Terus proyek ini saya kasih ya, 1 bulan selesai, bisa 2 minggu selesai, senang nggak saya? 1 hari orang ini, maaf Pak, perusahaan sebelah nawarin saya kerja, saya permisi ya Pak ya, saya mau pindah ke yang sebelah, maaf, karena dia nawarin gaji saya 2 kali lipat. Maaf sekali, bukan tidak menghargai Bapak. Kira-kira saya sebagai bosnya apa sikap saya? Bentar dulu. Ayo kita ngobrol. Kamu digaji berapa? Saya ditawarin segini Pak. Ya udah saya lebihin dikit ya, kamu stay di sini lah. Kan kamu nggak ada marah sama saya kan? Enggak Pak, cuma anak saya lagi sekolah. Saya ada banyak kebutuhan. Oke. Udah samain, saya lebihin sedikit. Stay ya. Saya sama dia. Banyak orang ngeluh sama saya. Masuk kerja saya kasih gaji UMR, kadang-kadang di bawah UMR. Saya kan nggak ada pengalaman. Saya kasih, oh iya, BTW UMR saya nggak suka tuh. Kasihan orang yang sarjana sama yang nggak berpengalaman, nggak berpendidikan, sama itu, nggak adil saya. Saya kadang-kadang nggak gaji, ada yang saya gaji di bawah UMR, tes dulu. Wah, kecil amat Pak gajinya. Saya bilang, kecil. Kegedean. Misalnya saya gaji 2 juta kan di bawah UMR kan. Wah, bisa nggak lebih tinggi Pak? Dekatlah ke UMR. Ini terlalu kecil Pak, nggak cukup kemana-mana, nggak cukup buat hidup. Dia bilang, oh nggak cukup ya? Iya, tapi itu 2 juta itu kemahalan. Kenapa? Kamu kan belum punya skill. Coba lihat ya, saya bilang, dia kalau ngecat 1 jam udah berapa meter persegi, kamu udah bisa ngecat seperti itu dan rapinya kayak gitu. Iya Pak, saya masih belajar, tapi ya kalau bisa kan UMR Pak. Enggak, 2 juta itu kemahalan. Karena sebenarnya kamu tuh, saya lagi training, jadi kamu sekolah, tapi saya kasih uang saku 2 juta. Enak nggak ya? Ya enak loh. Enak dong. Jadi dia cara berpikirnya bahwa saya ini mau dapat benefit dari bos, padahal dia nggak menghargai bahwa saya yang sedang mentraining dia. Nah, kalau terima kasih ya. Jadi 2 juta itu bisa mahal kalau dia nggak produktif. Nah sekarang ada karyawan yang gajinya let's say 20 juta. 20 juta gajinya cukup besar nggak ya? Besar ya, di zaman sekarang. Tapi dia itu penjualan sejak saya merekrut dia, penjualannya naik terus. Ya, katakanlah begitu. Perusahaan tuh gaji dia 20 juta, perusahaan tiap bulan untungnya bertambah 100 juta. Tambahannya loh ya. Saya nggak sama dia. Kalau dia mau keluar saya jadi takut. Dia mau keluar saya yang takut. Okay. So gaji itu sebenarnya relatif, tergantung produktivitas kamu. Jadi ya saya mau ini extra mile, ya, work extra mile. Sama di boleh kita sebut produktif ya? Produktif apa ya? Ini boleh sebut lah cara yang lain. Yang saya maksud adalah itu kasih lebih. Kalau bos masuk minta jam 8, masuk lebih cepat. Suruh pulang jam 5, kasih lebih banyak. Kalau dia nuntut segini, kamu kasih lebih. Kamu pasti akan disayang bos.
Nah, ada orang bilang sama saya, Pak, saya udah begitu, tapi gaji nggak naik-naik. Gimana, Pak? Kalian pernah dengar cerita Yusuf di Alkitab? Kerjanya bagus nggak? Bagus ya. Dijual jadi budak, kalau budak gajinya berapa? Nggak dikasih gaji, kasih makan, bukan sama tinggal. Jadi orang yang nggak digaji ini kerjanya bagus banget, sampai bosnya itu udah kunci dikasih semua. Ya, mungkin dompetnya juga ya, pegangin dah dompet gua dah. Orang yang gajinya rendah sekali kayak Yusuf, kerjanya bagus nggak? Bagus. Tapi apa imbalan orang yang kerjanya bagus seperti Yusuf? Fitnah ya, oleh istrinya Potifar, lalu masuk penjara. Di penjara dia rajin sekali. Nah, dia walk extra mile again. Mungkin penjara itu tiap hari lantainya kinclong sampai kepala penjara. Mungkin saking senangnya, udah kamu jagain deh semua napi di sini ya, sampai begitunya. Terus dia di apa rewardnya? Oh, gitu. Dia bilang sama satu orang yang kalian tahu cerita ini kan? Nanti kalau kamu, saya dapat mimpi, kamu bakal keluar ya. Nanti kalau kamu keluar, bilang ya saya dijeblosin ke sini karena difitnah. Iya katanya. Udah keluar malu lupa dia. You see, orang yang baik nggak selalu langsung dapat reward. Tapi orang baik ini suatu hari Tuhan akan kasih reward dengan caranya sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang komplain, suka bilang sama saya, Pak, saya tuh udah baik, tapi majikan saya mah nggak bisa menghargai saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, sabar ya. Ada ayat di Alkitab bilang promotion itu bukan datang dari siapa ya, bukan dari timur atau barat, datang dari atas. Ada Tuhan yang akan menghargai dan ada mata-mata tajam yang sedang melihat bakat-bakat bagus. Contoh, kalau saya lihat ada orang yang gajinya 2 juta, perusahaan kompetitor saya, segini kerjanya. Kalau dia suatu hari misalnya keluar atau lamar sama saya terima nggak ya? Bagus ya? Saya matanya tajam. Saya lagi lihat, orang kerja bagus segini mau digaji 2 juta? Mungkin juga kalau ya, tapi saya belum pernah lakukan sih. Bisa nggak saya baca? Ada kemungkinan juga tawarin. Tapi ya saya nggak pernah lakukan ya. Tapi sering membajak begitu. Loh, orang bagus begini kok cuma digaji UMR di sini. Ya kok skillnya tinggi begini kok gajinya cuma segini. Nanti akan Tuhan utus ya, bahasa rohani ya. Tuhan akan utus orang lain untuk kasih penghargaan sama you. Jadi jangan takut berbuat. Lakukan ekstra mile. Oke. Ada permasalahan nggak? Saya takut kurang kasih kesempatan berdiskusi. Ada yang mau bertanya atau mau tambahkan, boleh? Oke. Ya. Jawabannya extra mile itu mengerti apa ya? Misalnya bos kita baru sudah bisa kita lembur sampai jam 9 malam ya gitu. Sedangkan kita mungkin setelah jam 5 ada mungkin ada keluarga atau ada yang pelayanan dan sebagainya. Tapi bos baru senang setelah kita lembur nggak setiap 9 malam gitu. Gimana? Sejauh mana extra mile? Iya. Aduh, susah juga benar. Ada bos yang maunya tuh lembur tiap hari ya. Ada yang begitu. Kalau nggak lembur kayaknya tuh nggak puas ya. Nah, ingat ya, tadi 1 Timotius 6 ayat 10 bilang kalau dalam mengejar uang banyak orang yang menyiksa diri dalam berbagai hal. Kerja itu jangan sampai menyiksa diri sih. Berapapun uang yang kita dapat, kalau kita tukar sama kesehatan kita, nggak worth it ya kayaknya. Enggak lah. Banyak orang kalau udah sakit mah bos paling ya udah pakai BPJS aja. Atau wah udah bener-bener nggak bisa kerja lagi, ya udahlah kasih angpau lah, udah istirahat dulu dah. Jadi hati-hati. Ini aset kita nih.
jangan dikorbankan juga. Tapi yang saya maksud adalah kalau ini wajar ya, selalu beri lebih, selalu beri lebih. Bahkan kalau bisa kita biasakan bekerja seperti ini perusahaan punya saya. Itu prinsip kita. Hai hamba-hamba, kata Paulus di kitab Kolose, janganlah bekerja karena Tuhanmu ya. Gimana bahasanya? Kamu harus bekerja seperti bekerja buat Tuhan. Begitu tuh standar Paulus. Kamu jadi karyawan, kamu nggak kerja buat Tuhan. Kita kasih lebih, jadi kayak pemilik perusahaan. Nah ingat, kalau kalian sakit hati karena nggak dihargai, ingat Tuhan akan utus orang untuk memanfaatkan talenta kalian. Ini saya saksi. Dulu saya tamat kuliah, belum tamat, udah bisa desain bangunan. Ada seorang yang memanfaatkan saya. Lu kan mau tamat ya, teknik sipil, udah bisa gambar pabrik. Saya bilang, boleh lah, tapi saya masih proses belajar. Sok atuh bantuin. Saya bikinin gambar pabrik, fondasi, lalu dibikin sama dia, dibangun tuh. Udah jadi, saya lihat tukang-tukang itu digajinya lumayan lah. Ya ada tukang kan ada bayaran hariannya. Saya tiap hari ngontrol nggak digaji apa-apa. Satu hari saya bilang, udah malu sekali. Saya bilang, Om masih ada hubungan saudara sama saya. Maaf, saya boleh nggak bertanya, kalau saya ada uang bensin nggak? Uang bensin? Loh, bukannya kamu lagi belajar? Tapi gambar saya kan dipakai. Boleh nggak? Ya ada uang bensin lah, karena saya tiap hari harus kontrol itu jauh. Oh gitu. Ya udah nanti gua pikirin. Gua kira lu lagi belajar, lagi praktek katanya. Terus saya bilang, ya tapi terserah lah, bebas aja berapa aja. Mau dikasih berapa juga saya oke. Akhirnya sampai beliau almarhum, saya nggak pernah dibayar. Sedih juga ya. Iya ya. Emang praktek sih praktek, tapi gambar gua kan dipakai. Lu kan dapat manfaat, kenapa saya nggak dapat manfaat? Sedih ya. Saya cuma berdoa sama Tuhan, ya udahlah. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Adil, terserah Tuhan. Nggak terlalu lama kemudian ada orang dengar, duh si Bugan ini katanya udah jadi pemorong. Wah, jadi saya itu cuma bantu gambar sama supervisi, kedengeran sama orang udah jadi pemorong. Jadi orang ini panggil saya, Bugan, saya dengar kamu udah bisa bangun rumah ya? Ya lagi merintis. Boleh bantuin bangun rumah saya? Langsung saya buka perusahaan. Isi, kalau dia rekrut saya, mungkin saya jadi pegawai dia. Untung dia nggak rekrut, dan memang ini bosnya galak nih. Pegawai dia jarang kerja lama. Jadi dia manfaatin saya sakit hati, tapi saya dapat pengalaman. Udah, nama baik saya kedengaran sama orang tanya, oke, bangun. Terus nggak lama kemudian rumah sakit Advent dengar, ada orang Advent yang insinyur di sini ya. Padahal saya itu masih bodoh sih sebenarnya. Tapi mereka karena dengar udah membangun pabrik, saya dipanggil ke rumah sakit Advent. Akhirnya saya pernah jadi konsultan, pernah jadi kontraktor di rumah sakit Advent. Jadi saya percaya ada beberapa orang yang dulu tukang memanfaatkan saya. Ya dia pikir ini masih muda, udah aja lah, disuruh-suruh lah. Ukurin sawah, dulu zaman lagi ramai tambak udang, saya suruh survei ke Garut, itu kan pakai bensin kan, ukur tambak puluh hektar, dan saya pakai ilmu ukur tanah saya. Ya kalau orang awam nggak bisa lah ukur puluhan hektar hanya pakai meteran ya, dan saya pakai teodolit, alat-alat itu, saya gambarin. Cuma bilang, makasih ya. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk menghargai saya. Jadi rupanya kegiatan saya dilihat orang juga. Si Bukan pengalaman juga ya, pernah ukur, pernah ini. Jadi ingat, penghargaan bukan datang dari timur atau barat, tapi dari Tuhan. Ingat itu ya. Jadi jangan takut untuk berbuat baik.
kerjakan dengan sekuat tenaga, walk extra mile. Boleh nggak saya tambahin ini ya, Lukas 16 ayat 10. Boleh, ini mungkin tahu, kalian tahu tapi lupa, pegawai suka lupa ini. Boleh multi sampai jam berapa kita? Belum lagi. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke. Jadi jaga janji, ya. Setia dalam perkara kecil, hal kecil. Jangan kalau nggak ada CCTV nggak jujur, kalau ada CCTV jujur, jangan. Ya. Jangan kalau janji besar tepat, kalau janji kecil nggak tepat, jangan. Ya. On time. Ya, mulai dari on time ke gereja on time, hal kecil-kecil. Oh iya, saya ingat dulu waktu saya karena baru jadi Advent semangat sekali saya kalau gereja selalu lebih cepat dari biasanya. Dan rupanya saya sebenarnya karena mau berbakti di sungguh-sungguh karena waktu itu saya baru bertobat. Tapi you tahu orang tua di gereja liatin kita, ini anak muda luar biasa juga ya. Karena ada satu orang yang nawarin saya, Dek, kamu kalau bahasa Sunda bilang bager-bager deh, mau nggak jadi menantu? Ya penghargaan dong. Jadi ingat ya, karakter kita tuh ada yang nonton. Saya kadang di gereja juga perhatiin, ini orang, semua orang nggak ada yang beresin perhatiin detail itu perhatiin. Ya, so oke, perkara kecil, jaga janji, perkara kecil. Seringkali orang gajinya kecil itu sebenarnya bukan karena skillnya kurang, karakternya kurang bagus. Tidak tepat janji. Oh ya, yang berikutnya saya mau bilang ini penting sekali. Network and trust. Ya saya nggak banyak menyinggung cerita di Alkitab ya. Network, friendship, penting. Ya. Belajar human skill. Jadi pegawai itu seringkali belajarnya komputer, akuntansi, ya itu memang skill, hard skill. Nah ini soft skill, ada yang soft skill, belajar itu. Karena orang yang gajinya tinggi, umumnya soft skillnya tinggi, empatinya tinggi. Jadi harus belajar kayak networking, bagaimana. Ada yang pernah baca buku How to Win Friends and Influence People? Atau pernah dengar buku itu? By Neil Carnegie. Saya kira anak muda sekarang jarang baca itu ya. Itu memang angkatan kami sih, angkatan kami di atas. Udah orang-orang tua itu bacanya buku itu tuh. How to Win Friends and Influence People. Bagus banget menurut saya suruh anak saya baca itu buku. Baca. Dan memang itu prinsip Alkitab. Bagaimana bilang terima kasih, bagaimana kasih penghargaan, apresiasi. Jangan banyak kritik-kritik. Kalau ke gereja, lampunya terlalu buram, diakonnya terlalu ini, yuk biasa kritik-kritik, akhirnya rusak sendiri. Biasa appreciate. Kalau nggak bisa appreciate, diam aja. Nggak usah. Ya. Saya mau cerita sedikit. Dulu direktur rumah sakit Advent, nggak sebut namanya, orangnya galak. Banyak orang nggak senang sama dia. Dan jarang orang kasih penghargaan sama dia, padahal prestasinya bagus ya. Satu hari, rumah sakit Advent mendapat juara kebersihan nomor 1 Jawa Barat. Saking strength-nya si bos ini, nggak ada yang berani ya deketin, ucapin terima kasih. Saya waktu itu ketua PA dari gereja lain, kebetulan lagi gereja gabungan, bubar PA, saya samperin karena kita lagi mahasiswa, masa bodoh kita mah nggak pusing dia direktur atau kan direktur juga panggilnya om kan, jadi saya samperin, om
Saya dengar rumah sakit dapat juara 1 kebersihan Jawa Barat. Selamat ya omnya. Cuman saya yang bilang selamat sama dia, yang kasih apresiasi. Lalu dia lihat saya, dia bilang, ibu punya nama siapa? Kenalan. Sekolah di mana? Di sini. Oh, bisa dong bantu saya. Bagaimana kalau besok ketemu saya di kantor? Saya ada yang mau saya tanyakan. Jadi nanti waktu saya diminta jadi konsultan bangunan di rumah sakit Advent, waktu itu bayarannya 200.000 lah. Rumah sakit Advent itu bagus ya, ada tarif sih. Kalau gini kasih 200.000, aduh, belum tamat dapat 200.000, bayangin aja. Harga dirinya itu loh, bukan 200.000-nya ya. Jadi waktu saya terima, saya bangga sekali. Dan orang-orang di lingkungan kampus, teman gaul saya, saudara saya bilang, si Bu buat jadi konsultan rumah sakit Advent. You see, saya dapat benefit lebih dari itu ya. Hanya karena saya appreciate. Senang dia. Ya, apresiasi itu orang senang. Asal jangan sanjung-sanjung kebangetan gitu ya. Ya, misalnya kamu cantik, bibir kayak delima, itu cuma ya. Yang appreciate ya, kamu udah kerja keras ya, thank you ya, so much ya. Oke, networking. Nah ini yang terakhir saya mau bilang ini. Sebenarnya saya bisa habiskan lebih banyak. Kalau kalian mau naik gaji, with trust. Nah, saya mau kasih tahu ya. Kalian pernah baca buku 7 Habits of Highly Effective People? Okay. Orang yang menulis buku sukses 7 Habits of Highly Effective People menulis buku yang kedua, namanya 8 Habits. Pernah dengar? 8 Habits. Ya, dia tadinya 7 Habits, sekarang dia 8 Habits. Dan waktu saya lihat inti buku ini, langsung saya jatuh cinta sama orang ini. Dan memang penulisnya adalah orang yang serajin baca Alkitab. You know what is the 8 Habits yang bikin orang paling sukses di dunia? Itu others. The speed of trust itu. Karena trust itu bisa nembus itu corporate ladder, bisa nembus dinding, bisa nembus banyak lapisan itu apa jabatan ya. Trust. Apa contoh orang yang karena trust itu jabatannya loncat? Kalau di Alkitab, Yesus. Trust dari pegawai penjara langsung jadi apa? Perdana Menteri. Di umur berapa ya? 30 atau 33? Ya saya lupa ya. Pokoknya menurut saya dia adalah Perdana Menteri termuda sepanjang masa. Nggak ada yang semudah dia jadi Perdana Menteri. Dia dari bawah, ke atas. Kenapa? Trust. Semua orang rekomendasi dia bagus. Daniel dari seorang tawanan, budak, tiba-tiba ya, Perdana Menteri juga ya. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan Alkitab, sebenarnya Daniel itu raja di Babylon. Karena raja zaman dulu kan ongkang-ongkang aja tuh. Jadi sebenarnya kepala negaranya adalah orang Yahudi. Jadi Tuhan buang orang Israel ke Babylon, itu tujuannya untuk ambil itu Babylon. Jadi trust, orang muda yang bisa dipercaya, nama baiknya dijaga. Walaupun dia ditekan seperti balon, pasti akan mampu. Ya, trust. Jadi kalau ini adalah hal-hal yang saya bisa ingatkan kita semua. Kalau kita semua mau naikkan income kita di posisi jadi karyawan atau jadi spesialis atau profesional di sini, tambah. Ya, kalian bisa tambahkan juga ya hal yang lain yang kecil-kecil yang mungkin saya lupa. Tapi inilah 8 hal yang saya kira sering dilupakan oleh karyawan atau profesional zaman sekarang. Dan ini semua kita sebut self-improvement. Jadi self-improvement itu super important buat kita yang mau naik gaji. Baca terus, asah skill terus, praktek terus, lebarkan cakrawala kita terus,
thinking out of the box, coba hal yang baru. Ya. Oh iya, saya tadi lupa ada satu hal yang saya mau. Ya. Ya, oke, mulai. Oke, saya kira waktu habis ya? Hampir habis. Oh, 10 menit lagi. Oke, kalau gitu kita diskusi tanya jawab ya. Dan nanti berikutnya kita akan bahas yang sebelah sini ya. Bagaimana pindah ke sini dan bagaimana sukses di sebelah kanan. Ya. Oke. Oh ya, sebelum kita diskusi ya. Kalau kalian dari 5 juta, set begini, kalian akan naik. Kemudian pengeluaran katakanlah tetap ya. Lalu misalnya ini naik jadi 10 juta, maka kalian akan punya cash flow 6 juta. Nah, kalian udah lebih sejahtera kan? Nah, nanti kita akan belajar dari 6 juta ini kita bisa lakukan apa ya. Oke, ini sementara tentang penghasilan usaha. Nanti kita akan pindah ke sebelah kanan. Sebetulnya ada yang mau sharing, diskusi, mana silakan. Maaf, mangga itu bahasa Sunda ya. James udah tamat kuliah atau masih kuliah? Belum, baru tamat SMA. Baru tamat SMA, oke. Bagus. Wah, ini para peserta paling muda, thank you. Udah tamat kuliah ya? Udah tamat kuliah. Bukti? Udah bekerja? Wah, punya income dong. Tinggal dinaikin aja. Ada diskusi atau pertanyaan? Please. Mulai. Dari daftar ini mana yang menurut kalian bagus untuk dipraktekkan? Senang. Iya, iya. Oke. Ya, kita ada di sini soal network ya. Soal network kita nggak mungkin berhubungan dengan semua orang gitu, tapi kriteria orang apa ya yang bagus kita ada networknya kayak gitu. Oh iya, kriterianya apa ya? Oke. Ingat ya, kata orang katanya gaul sama maling jadi manusia, jadi maling. Gaul sama orang sopan jadi sopan, ya. Gaul sama orang kasar jadi kasar. Jadi kita harus pilih sendiri aja. Ya, Alkitab bilang hati-hati katanya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus pilih. Ya. Misalnya, dulu saya mulai berpikir soal membuka bisnis. Nah, saya punya 2 alasan untuk kenapa saya mau buka bisnis. Satu, karena semua gaji yang saya incar nggak cukup buat saya dan membiayai mama saya, orang tua saya yang udah bangkrut. Kedua, saya udah kapok soal hari Sabat. Capek saya ngemis, minta izin, capek. Dan saya mau freedom. Kalau saya bikin usaha sendiri, saya ngatur peraturannya kan. Itu yang mendasari saya. Udah saya miskin bangkrut juga nggak apa-apa, yang penting saya dapat freedom soal hari Sabat. Kan dulu, sekarang kan banyak kantor yang libur Sabtu ya. Zaman saya susah. Pegawai negeri ya dulu kalau nggak salah kerja sampai Sabtu. Ya sedikit lah ya libur hari Sabtu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk udah ya saya udah usaha aja. Ini tadi teman gaul ya. Nah, karena saya bercita-cita mau buka usaha, orang tua saya bangkrut, saya nggak punya role model. Saya datang ke om saya datang ke orang-orang yang udah pernah bikin usaha. Saya gaul sama mereka, tanya mereka. Dan betul. Berarti dalam kasus employee berarti kita gaul sama yang manajer atas itu berarti. Oh, lebih bagus. Gaulnya sama direktur aja. Kalau
Ya. Jadi pemegang saham ya. Ya, Bapak direktur BCA kan? Ya, saya bos BCA, saya pemiliknya. Padahal satu lot BCA ya, nggak apa-apa. Nanti di terakhir kita belajar tentang saham juga ya. Jadi gaul aja. Nah, hati-hati ya. Ini ada ilmu, ada sedikit tips ya. Bagaimana gaul sama orang yang lebih kaya sama lebih tinggi. Jangan ada motif uang. Orang kaya nggak suka dimintain uang, tapi mereka suka ngasih uangnya. Bagaimana? Kalau seneng orang kaya itu gampang keluar. Tapi kalau lu todong, lu nyusahin, ada motif, pintu lu tutup. Ya apalagi setiap ketemu proposal, setiap ketemu proposal. Gua sakit, giliran gua sakit lu nggak pernah nanya. Saya udah ketemu orang yang begitu, bukan? Lu jangan bagiin nomor telepon gua ya. Kenapa lu proposal semua isinya? Nah kalau kita mau gaul sama orang yang lebih tinggi, itu work extra mile. Pak, saya bisa bantu apa lagi ya Pak ya? Pak, boleh nggak saya tahu Pak? Oh, Bapak setiap hari misalnya kelihatan sehat, seger, boleh nggak bagi tipsnya? Pak, boleh tahu Bapak kerja di sini udah lama. Saya mau tahu aja supaya saya belajar. Wah, pasti dia cerita. Minta duit dimarahin, minta ilmu dan pengalaman, kamu tuh kasih penghargaan. Pak, boleh nggak Pak? Saya tahu. Bapak kerja di sini udah berapa lama? Oh, tahu nggak? Saya dulu. Nah, sama orang yang lebih kaya jangan banyak ngomong, banyak dengar. Ya, kadang-kadang ada orang yang sok mau kelihatan pinter kan. Oh iya Pak, cara marketing yang terbaik adalah yang saya belajar di business school adalah bla bla bla. Nanti si direkturnya kan akan dengerin kamu kan, dalam hati dia. ini calon yang tidak gua rekrut. Kurang humble. Jadi kalau gaul sama orang lebih atas, jangan banyak ngomong, tunjukkan kebaikan, murni appreciate dan murni tanya, minta ilmunya. Dan percaya sama saya, semua orang sukses suka berbagi ilmunya. Dia bangga dan bahagia kalau berbagi ilmu. Bukan cuma ilmu, nanti duitnya dia bagi. Begitu misalnya ya kamu cerita, Pak gimana gitu. Kamu sekolahnya apa? Oh saya komputer. Kamu udah kerja berapa lama? Sekian lama. Oh belum bikin perusahaan sendiri? Sini. Oh kamu ahli bidang apa? Oke. Saya ada job begini. Mau nggak kita patungan kita bikin perusahaan baru? Yuk direkrut jadi pemegang saham perusahaan baru. Siapa? Ya bisa terjadi. Jadi jangan banyak maunya, ada udang di balik batu. Murni, tulus, asking question, minta nasihat, itu bagus ya. Dan kadang-kadang friendship itu sering terjadi itu natural sekali. Kalau klik ya, orang bilang chemistry-nya cocok gitu, friendship itu jalan normal. Itu tahu direktur rumah sakit Advent yang dulu, kalau saya sebut namanya pada tahu ada. Orang pada takut deketin dia kan. Itu teman sama saya sampai hari ini. Bukan cuma teman belajar Alkitab. Kadang-kadang dia telepon saya, ini direkam ya, nggak apa-apa lah om. Bukan, ada gejala begini. Menurut you kapan Yesus mau datang? Oh, begitu sampai kita akrabnya begitu. Udah, dan saya memang anggap dia kayak ayah saya sendiri. Ini ada Melani juga tahu Melani. Ya, orang benci sama nggak suka sama dia, saya appreciate dia, dan terjadi friendship. Auranya nggak tahu kenapa klop aja. Anyway, cerita apa ya? Oke. Minta uang bakal ditolak, minta ilmu kamu akan bisa. Cobain ya. Oke. Oh dan di gereja itu bagus sekali tempat juga network ya. Saya lihat gereja Advent khususnya
kita ini kayak saudara banget loh. Hampir nggak ada, kadang-kadang direktur perusahaan misalnya BUMN itu ada di anggota gereja kita, kan hari Sabat samperin aja, Om selamat Sabat Om, direktur lu salamin tiap Sabat. Gak apa-apa, mereka juga hari Sabat mah kayak kita, anak Tuhan. Jadi, Om, hebat bisa ditelepon, bagi dong tips buat saya. Oh kalau hari Sabat mah apa lagi, gratis itu mah pasti kan. Tahu kan ada orang Advent yang ditelepon? Sebelum tahu ya. Ada tahu lah. Nanti tahu. Oke. Ya yang begitulah. Jadi kalian harus belajar soft skill. Baca itu buku. How to Win Friends and Influence People. Cara mencari teman dan mempengaruhi orang. Kalau kayaknya banyak diterjemahkan oleh Gramedia atau di online juga, saya kira banyak yang free sekarang. Karena orangnya udah almarhum, udah hak ciptanya kayaknya udah masuk ke public domain. Ada lagi komentar atau pertanyaan? Kalau aku tips yang buat mau kuliah, boleh sama kakak tingkat. Good. Dulu waktu kakak tingkat jadi gampang cari kerjaan. Oh, dikasih tahu ya? Dikasih tahu kalau nggak dia kasih ini ada kerjaan ini di tempat aku. Seneng kan mereka ngebantu ya? Iya. Iya. Seneng kok orang ngebantu. Dan itu kayak mereka bangga ya bisa ngebantu orang, hidup tuh berguna gitu. Dulu saya ini orang introvert sekali. Saya tahu ya, sebelum saya jadi Advent saya introvert super. Begitu jadi Advent pertama kali saya disuruh baca mission. Waktu di mission itu kaki saya gitu. Introvert sekali. Tidak pernah. Suruh maju di depan, aduh udah mati saya. Suruh nyanyi apalagi, suruh pidato nggak bisa. Setelah baca buku How to Win Friends, itu juga saya baca di buku Rumah Pendeta. Saya main ke Rumah Pendeta, pada buku ini saya sering baca, saya lihat-lihat, bagus. Saya beli sendiri, saya baca, saya belajar. Sejak itu saya praktek. Misalnya di buku itu ajarin, kasih apresiasi sama orang, ya hargai kelebihan orang. Saya mulai belajar. Terus jangan kritik. Terus jangan debat. Menurut orang itu nggak menyenangkan itu. Saya praktekin semua. Dan akhirnya sampai sekarang saya kebiasaan sama orang baru, saya salamin aja. Halo. Ternyata orang baru itu juga suka segan sama saya. Saya halo dulu aja. Ya. Tadi pagi ketemu Mr. Robin ya, Mr. Robin. Dia seperti mau sapa saya dulu, tapi saya mungkin dia juga pikir apa saya masih ingat sama dia atau enggak. Saya lihat dia seperti mau sapa saya duluin. Terus kita ambil pulang. Enak. Saya buka jalan, dia juga ramah sama saya. Friendship. Ya, friendship. Udah salam belum Mr. Robin? Pastor ya? Udah ya, udah. Mas ya, udah ngobrol belum? Belum ya? Ngobrol? Coba ya. Kenapa ibu bisa jadi preacher? Cerita dia. Ya, satu pertanyaan suruh dia bicara, jawabannya panjang. Jangan yang cerita ya. Ya, orang senang. Dan sering kali seperti saya ini, orang lihat saya ini Om Bugon, serem lah mau dideketin tuh kayaknya gitu. Deketin aja. Ya Om Bugon juga senang dideketin. Begitu dia, Om, kenalan Om. Senang dia. Kamu siapa? Kok kamu berani salamin saya? Kagum saya. Gak apa-apa, sebenarnya semua orang juga takut sih, takut sama orang baru. Ya, jadi, nah saya latihan untuk gaul. Nah itu friendship akan terbentuk. Bisa, halo selamat pagi, thank you for the message. Terima kasih korban, terima kasih. Whatever lah kamu sebutkan terima kasih. Itu mereka berkesan itu. Say thank you. BTW. Closing. Kalian ingat gak Yesus menyembuhkan 10 kusta? Berapa yang balik?
Yesus menyalahkan yang 9 nggak? Ada langsung. Nggak langsung. Kenapa nggak balik? Artinya kenapa nggak terima kasih? Berarti Yesus suka nggak kalau orang mengucapkan terima kasih? Jadi mengucapkan terima kasih itu penting. Ini perhatiin ya, baik-baik. Kita suka lupa. Orang khotbah udah capek-capek. Oh, pernah bilang thank you aja, ini pelit banget. Ya. Say thank you. Ya jujur dong ya. Kalau you udah ngantuk-ngantuk gitu, terus you bilang thank you, nanti dia bilang, ah gua tahu lu tadi tidur itu. Nah, jujur ya. Perhatiin ya, orang yang balik bilang thank you itu, experience-nya naik kan. Karena dia bilang thank you, ketemu lagi sama Yesus. Kalau itu mah udah dapat berkat, pergi kan, udah lu sembuh, udah berkatnya selesai, cuma segitu. Tapi kalau yang balik lagi, udah disembuhkan, Yesus bilang kamu akan masuk surga, kira-kira begitulah bahasa hari-hari. Kamu akan masuk surga, terus mungkin akan diingat sama Yesus terus. Jadi lihat ya, bilang thank you itu membuat hubungan itu jadi dia sama Yesus. Dalam hal ini kalau kalian mau bikin jaringan yang bagus, biasa bilang thank you, kasih apresiasi sama orang-orang yang kamu mau dekati. Tapi tulus ya, karena kalau ketidaktulusan kebaca kok. Ya thank you om khotbahnya, thank you. Apa ya orang di gereja yang jarang dihargai ya, misalnya kayak poster, itu poster jarang dihargai. Kalau kamu lihat sesuatu yang bersih hari itu, bilang mau poster, terima kasih bagus nih, daerah piano itu bersih banget, thank you. Ingat ya, diakon, ketua yang udah mau ngabdi bertahun-tahun, yang di rapat dikritik melulu, om terima kasih om, ada hal apa aja kamu bisa appreciate. Jadi ucapan terima kasih sangat di-encourage untuk Yesus, dan itu akan memberkati dirimu, memperbaiki hubungan dan menaikkan pengalaman hubungan. Jadi secara sosial juga bagus sekali. So, itu pelajaran kita pada sore ini. Kita akan lanjut besok ya. Dan besok akan belajar tentang bagaimana memindahkan hasil dari kiri ke kanan. Oke. Bagaimana memindahkan dari kiri ke kanan. Oke. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Boleh Kevin pimpin kita dalam doa tutup. Mari kita bersama doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas kelas yang kami baru saja nikmati ya Tuhan. Kiranya pelajaran-pelajaran yang kami baru saja pelajari boleh berguna dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan boleh bantu kami untuk bisa lebih menggunakan talenta uang yang Tuhan berikan kepada kami dengan lebih bersama ya Bapa. Berkati pengumuman yang sudah membagikan ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan juga senantiasa dibagikan. Terima kasih sudah mendengar jawab doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi ya.